terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau kami datang ke tempat ini, kami mau dengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Kami bukan hanya datang untuk cari berkat Tuhan, tapi kami mau memberkati Tuhan lewat seluruh kehidupan kami Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, kita semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup memberkati Tuhan. Ya, seringkali kita ini datang sama Tuhan, cuman minta Tuhan berkati aku, ya kasih aku badan sehat, tubuh kuat, anak-anak semuanya pekerjaan lancar, enggak salah. Tapi kita percaya bahwa ada waktunya kita juga harus memberkati Tuhan hari-hari ini ya. Nah khotbah saya nanti singkat pada jelas, enggak lama ya. Saya itu pernah ingat satu kali ada seorang ibu yang datang sama saya. Dia bilang gini setelah ibadah dia samperin saya, Bu, cerita hidup saya itu kayak dongeng katanya. Kenapa saya tanya. Bayangin ya. Saya tuh baru kehilangan suami saya, meninggal. Pagi Bu, ceritanya suami saya itu sehat. Pagi dia itu baru melayat temennya, meninggal ya. Pada waktu di rumah duka, ibu ini berkata, suami saya itu loh, lihat orang menyembah ibadah penutupan peti itu, jenazah itu, dia lihat katanya semua orang yang nyembah itu orangnya putih semua kayak malaikat gitu ya. Terus istrinya bilang gini, enggak mungkin kamu ini halu kali ya gitu ya. Dan saya melihat bagaimana prosesnya waktu belum penutupan peti saya lihat, Bu, pagi saya ke tempat orang itu melayat teman saya, malamnya suami saya meninggal. Jadi malam itu saya mandiin jenazah, saya lihat Bu rasanya hati saya ini hancur. Ternyata benar penglihatan suami saya. Jadi waktu dia paginya itu melayat teman baiknya, itu dia lihat malaikat sudah datang menjemput. Saya bilang iya bersyukur berarti suamimu sudah tahu kemana alamat yang tepat ya. Ibu ini sempat bilang saya kepahitan sama Tuhan. Saya ini lihat suami saya ini baik kok bisa diambil Tuhan. Nah saya bilang ya kalau kita melepas suami ke tangan yang jelas ya enggak apa-apa, kita rela ke tangan pemilik hidupnya bahagia ya. Kecuali kita melepas suami ke tangan penjahat dibunuh, nah itu sakit hati saudara ya. Saya bilang sudah hidup ini enggak ada yang tahu, makanya hidup ini misteri ilahi. Kita bisa hari ini ketawa, besok kita juga enggak tahu apa yang terjadi. Tapi pastikan setiap hari kita mau hidup berjalan bersama Tuhan. Nah kita lihat terlebih dahulu Yesaya 48 ayat 10. Kita baca sama-sama. Yesaya 48 ayat 10. Lihat ya, kita ini pasti diberkati Tuhan, tenang aja. Walaupun dalam keadaan apapun saudara jangan pernah takut. Kita setiap hari di dalam masalah masih ada anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Nah kita baca, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak. Tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Seringkali kalau kita berpikir kenapa sih hidup kok penuh kesengsaraan. Tapi senyatanya Tuhan suka enggak kalau kita ada di dalam dapur kesengsaraan? Suka. Karena kalau kita ada dalam dapur kesengsaraan kita hidup makin dimurnikan. Amin. Kalau kita hidupnya di dalam dapur kenyamanan, enak ya, Tuhan itu sulit memurnikan kita. Kita disuruh berubah ya sulit ya. Tapi kalau kita hari ini hidup di dalam dapur kesengsaraan yang kita ingat jangan ndak enaknya,
Jangan malapetaka. Dulu sukses ya Bu Eli, kantongnya tebal. Sekarang kok hidup ya pas-pasan. Pas-pasan tapi Tuhan suka. Kenapa? Waktu kita pas-pasan, waktu kita serba sedikit, hidup kita semakin dimurnikan. Orang kalau makin dimurnikan itu memberkati Tuhan loh. Coba kalau hidup kita zona nyaman, kita hidup sulit diatur, kita ini memberkati iblis karena hidup kita serupa iblis. Tapi waktu kita dalam masalah, hidup makin dimurnikan, Tuhan makin disenangkan. Orang berpikir memberkati Tuhan itu dengan kepintaran kita nyanyi, khotbah, ya, uang kita, pelayanan kita enggak. Tapi waktu hidup kita makin dimurnikan, di situ kita sedang memberkati Tuhan. Amin. Berikutnya yuk kita lihat Mazmur 71 ayat 20 sampai 21a. Nanti kita lihat ya 3 hal yang akan kita bahas. Saya buka pemikiran saudara supaya yang hari ini ngalami proses enggak usah protes. Karena proses itu jalan menuju sukses. Sekali lagi, kalau diproses tidak usah protes. Karena proses itu jalan menuju sukses. Amin. Yuk kita lihat Mazmur 71 ayat 20 sampai 21a. Kita baca sama-sama apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa engkau, apa saudara, yang telah membuat aku ngalami banyak kesenangan, banyak rezeki, banyak malapetaka. Lihat tuh enggak enak ya. Kalau kita baca ayat ini rasanya kok Tuhan. Makanya kita kalau lihat orang dunia enak. Hidup kok lancar, berkat lancar, semua lancar. Lah kita ini loh setia ikut Tuhan, susah. Dapur ya bukan dapurnya yang enak. Aduh dapur disuruh milih dapur kesengsaraan. Banyak susah masih ada malapetaka. Lihat berikutnya. Engkau akan menghidupkan, nah ini yang kita perlu tahu. Saat kita ngalami apapun saudara enggak usah takut. Berkat kebaikan Tuhan itu akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi engkau akan apa saudara? Menaikkan aku kembali. Selalu ada kata kembali. Jadi kalau rugi, ruginya nanti akan dikembalikan. Setelah kita diproses lewat malapetaka, lewat kesengsaraan, lewat kesusahan, tapi pasti ada ujung-ujungnya jelas kalau ikut Kristus. Tidak mungkin tidak kembali. Apa yang hilang pasti kembali dipulihkan. Berikutnya 21a. Apa yang dikatakan engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Jadi hari ini jangan takut, kita semua yang lagi ada di dalam dapur kesengsaraan, kesusahan, malapetaka, itu tujuannya Tuhan itu baik. Semua ujung-ujungnya jelas. Loh Bu, nanti berkat yang hilang gimana? Kembali. Pasangan hilang gimana? Kembali, makanya jangan ditukar tambah. Ya, yang kembali yang lama, bukan yang baru saudara, tidak ada. Makanya sekarang ini setiap apapun proses, kalau kita hari ini dalam prosesnya Tuhan, Tuhan tuh mau setiap kita ini bukan hanya jadi orang benar yang cuman kejar berkat, tapi kita juga mau hari-hari ini memberkati Tuhan. Lihat buka PowerPoint-nya. Apa yang hari ini Tuhan katakan di dalam kehidupan hidup dalam berkatnya Tuhan. Tidak usah takut, makanya kenapa kita pasti dibawa naik, ya kita pasti dipulihkan, kita pasti dibawa besar. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah tahu jalan hidup kita. Kita ini cuman dibawa Tuhan proses dapur kesengsaraan supaya timbulnya seperti emas. Amin.
Nah, Tuhan juga sudah tahu arah hidup kita itu pada akhirnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Jadi arah hidup saudara di tengah masalah yang makin sulit, yang Tuhan menyebabkan ada banyak kesusahan. Hari ini Tuhan memang taruh saudara di dapur yang tidak enak, itu tujuannya sudah jelas. Karena Tuhan tahu jalan hidup cuman supaya timbul seperti emas. Tuhan tahu arah hidup kita ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Jadi kita jangan takut. Kalau untuk kebaikan maka kita tidak perlu protes. Tidak perlu keluar dari dapur kesengsaraan. Semakin kita keluar dari prosesnya Tuhan, nanti arahnya bukan baik. Arahnya makin buntung. Seharusnya Tuhan mau bawa kita berhasil dan beruntung, malah kita keluar dari prosesnya Tuhan, akibatnya buntung. Bahkan Tuhan sudah tahu masa depan kita, semua yang kita tidak tahu. Hari ini jujur, orang takut khawatir karena kita ini cuman mereka-rekakan yang akan terjadi. Duh, jalan hidupku gimana ya? Kalau sudah bangkrut gimana Tuhan? Tidak punya uang gimana? Tuhan jawab, kalaupun tidak punya uang, arah hidupmu, jalan hidupmu tetap aman. Karena aku sudah tahu semua yang enggak kau tahu Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Dulu saya sering tanya Tuhan, ini kalau enggak selesai-selesai Tuhan tuh mau bawa arah kemana? Ya, dulu saya enggak ngerti panggilan hidup saya itu jadi hamba Tuhan, enggak tahu. Yang saya lihat arah yang dibawa dengan masalah demi masalah, yang saya lihat arahnya itu masa depan yang suram, gelap. Aduh, kalau lihat arahnya ini Tuhan tuh mau bawa kemana sih? Rasanya kok enggak lihat titik terang enggak ada Tuhan. Tapi hari ini saya tahu. Semua yang Tuhan izinkan terjadi itu jalannya sudah jelas, arahnya juga jelas, masa depannya bukan madesu tapi masa depan yang penuh damai, sejahtera dan penuh pengharapan. Amin. Jadi sekarang ini semangat, jangan sampai. Kenapa sih proses kehidupan? Kalau saudara mengalami proses kehidupan, yakinlah ini waktunya saudara memberkati Tuhan. Selama kita hidup tidak berubah-berubah, itu saudara kalau hidup tidak berubah, saudara itu memberkati iblis. Memang tiap minggu hadir di ibadah, tiap Senin sampai Selasa, Sabtu Maha hadir di persekutuan doa di mana-mana. Tapi kalau perbuatan kita tidak pernah berubah, apa yang saudara lakukan itu tidak memberkati Tuhan. Saudara dengan perbuatan kita, makanya Roma 12 itu berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Kapan kita mau memberkati Tuhan kalau hidup kita tidak ditaruh di dalam dapur kesengsaraan. Orang kalau zona nyaman, uangnya banyak, semuanya lancar jaya, berdoa abracadabra, bim salah bim, semua dapat, saya percaya. Tidak ada orang yang cari Tuhan. Orang cuman bingung hidupnya menghabiskan uang. Menghabiskan waktu untuk senang-senang. Menghabiskan waktu untuk halan-halan. Shopping. Ya, mungkin kalau saya WA atau email, ayo Selasa ibadah. Pasti jawabnya, mau shopping, arisan dulu. Ada yang pesta dulu, jujur. Tapi waktu kita ngalami sesuatu, kita mulai kebentur masalah. Kita mulai datang cari Tuhan. Berarti masalah itu baik ya. Masalah itu baik, makanya jangan bermusuhan dengan masalah. Berdamailah dengan masalah. Karena semua yang tidak baik buat saudara, itu baik di mata Tuhan. Amin. Nah kita baca dulu Ayub 23 ayat 10 sampai 12. 3 hal yang akan saya bahas. Karena ia tahu jalan hidupku,
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita tahu ya tadi jalan sudah jelas, arah sudah jelas ya. Kita tahu bahwa masa depan kita sudah jelas. Nah, apa bagian kita saat kita tahu pasti kalau Tuhan itu pasti memberkati saudara di tengah proses ini. Ayat 11 dan 12 kita baca sama-sama. Kakiku tetap apa saudara? Ngikuti jejaknya. Orang kalau sudah masuk dapur kesengsaraan, jangan ngikuti kaki saudara. Kita maunya cepet, ya orang kalau sudah proses keuangan lihat mau cepet keluar dari masalah, malah terjerat masalah, pinjol, judol, ya kan? Coba saudara hari-hari ini, saudara melakukan banyak cara, ya tabrak orang kaya, tabrak sana, tabrak sini. Senyatanya kalau kita hari ini tidak mengikuti jejaknya Tuhan, hidupmu tidak akan semakin dimurnikan sama Tuhan. Tidak akan timbul seperti emas. Ayub tahu, Tuhan tuh tahu jalan hidupku. Tuhan tahu arah hidupku. Tuhan tahu masa depanku. Semuanya aman. Kita semua pasti hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Tapi Tuhan mau hidup kita juga hari-hari ini berkati Tuhan. Kita ngikuti jejaknya Tuhan itu memberkati Tuhan. Sering kali kita diproses tapi kita tidak ikuti jejaknya Tuhan. Aku menuruti apa saudara? Jalannya dan tidak menyimpang. Berapa banyak kita saat diproses Tuhan, kita bukannya ikut jalannya Tuhan, kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Kita maunya pikul dosa aja deh biar enak sudah. Korupsi dikit-dikit enggak apa-apa, kepepet Bu Eli, lah gimana mau make ujian ya. Ya sudahlah ada penawaran kali ini korupsi dikit-dikit ya sudah. Nah setiap kita kalau kita diproses, kita bertahan dengan menipu, kita bertahan hari ini dengan keluar dari jalannya Tuhan. Maka hidup kita itu enggak memberkati Tuhan. Kita nanti tidak akan dapat pemurniannya Tuhan. Yang ada waktu yang kita habiskan di tengah proses itu cuman hasilnya 0. Tujuan Tuhan tidak akan tercapai kalau kita diproses Tuhan, kita tidak ikuti jejaknya, tidak ikuti jalannya. 12, apa yang firman Tuhan katakan? Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan apa saudara? Ucapan mulutnya itu apa? Janji Tuhan. Yang disimpan di dalam hati sanubari kita saat kita mengalami proses, jangan menyimpan banyak sampah. Nyimpen sakit hati, nyimpen takut, nyimpen khawatir, nyimpen jangan-jangan Tuhan, jangan-jangan hidupku makin menderita. Kalau itu yang saudara simpan, maka kita hari ini tidak akan lihat sesuatu. Makanya 3 hal, yuk kita bahas 3 hal. Bagaimana hidup memberkati Tuhan. Hari ini tidak ada lain. Kalau kita mau diproses Tuhan, lihat hasil timbul seperti emas. Dan setelah timbul seperti emas, nanti ada hasil yang dikembalikan 2 kali lipat. Itu tadi. Selalu ada kata kembali. Ayub kehilangan semua, anak hilang, harta hilang. Yang namanya kesehatan hilang, rumah tangga juga mengalami masalah. Tapi ngikut Tuhan selalu ada garis bawah kembali. Waktu kita sudah dimurnikan seperti emas, pasti semuanya akan kembali. Jangan takut, hidup masa sukar ini bukan horor yang patut kita hindari. Justru masuk. Ada banyak orang selalu bilang gini, Bu, saya tidak sanggup masuk masa sukar yang sedang saya alami. Ekonomi saya sedang
hancur, Bu. Dulu masih punya tabungan, Bu. Sekarang ini sudah serba sedikit. Bahkan mungkin bisa dibilang Bu Eli minus. Hari ini enggak perlu lari, enggak usah lari ke luar negeri jadi TKW, enggak usah saudara. Ya, enggak usah lari di bawah kaki Tuhan. Saudara mau lari di ujung dunia manapun, seluruh dunia ini lagi ngalami yang namanya ujian akhir. Semua pada susah. Saudara pikir di Amerika mau kerja di Australia, ya kalau terima uang dolar hidup di Indonesia memang enak ya. Tapi kalau terima US dollar hidupnya di Amerika sama-sama di Australia ya sama saja. Hidup itu tidak ada yang hari ini bisa aman selain kita lari di bawah kaki Tuhan. Sudah yakinlah kalau kita lari di bawah kaki Tuhan, Tuhan berkata, walaupun aku yang menyebabkan malapetaka, susah, sengsara, aku percaya, aku suatu kali akan menaikkan kamu kembali. Aku akan bangun kamu kembali dan aku akan menambah kebesaranmu kembali. Masakan kamu tidak percaya. Nah, kita lihat 3 hal, ikut jejaknya, jalannya, dan simpan janjinya. 3 hal ini yang akan saya bahas. Jadi kalau kita mau berkati Tuhan hari ini sudah waktu zaman akhir. Tuhan sebentar lagi kalau mau datang. Sekarang ini waktunya loh kita ini memberkati Tuhan. Jangan banyak nuntut. Selama ini saudara cuma nuntut Tuhan. Berkati anak-anakku, berkati. Saudara percaya kalau hidupmu hari ini memberkati Tuhan dengan mengikuti jejaknya, jalannya. Dan saudara cuma hari-hari ini tidak simpan takut khawatir. Simpan janji Tuhan. Saya percaya semua janji Tuhan akan digenapi. Semua yang hilang Tuhan akan kembalikan. Makanya enggak usah minta-minta, Tuhan sudah sediakan kok pengembaliannya. Tuhan sudah siapkan janji Tuhan buat orang benar, enggak usah takut. Lihat satu persatu. Yang pertama, yuk kita lihat, ikuti jejaknya. Ya, saya singkat aja bagaimana ikuti jejaknya. Hal yang simpel, tapi saudara seringkali kita ini enggak melakukan. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Hari ini kita mau ikuti jejaknya Tuhan. Ya, kalau saya ringkas di dalam firman, yang paling saya ingat dari dulu, kalau saya bilang ini Tuhan, setelah diproses ini tidak boleh protes. Apa yang mesti saya lakukan? Dan Tuhan itu mengingatkan saya di dalam firman itu Tuhan bilang gini, apa yang selalu dikatakan firman tidak jemu-jemu. Nah, saya ingat kalau tidak jemu-jemu itu yang pertama tidak boleh jemu-jemu untuk mengasihi. Walaupun kita hidup satu rumah dengan orang yang selalu galak. Ya, memperlakukan kita tidak adil. Kalau kita ikut jejaknya Tuhan, yang pertama, kasih itu syarat yang paling utama. Karena tanpa kasih semua kehidupan kita itu nol. Kalau kita hidup hari ini satu rumah dengan pasangan, dengan anak-anak yang mungkin mereka sulit diatur, bahkan mereka suka menyakiti kita, kita pun harus tidak jemu-jemu untuk mengasihi. Karena itu perintah. Apalagi jemu-jemu. Yang kedua, pasti orang benar itu hidup setiap hari tidak boleh takut, tapi tidak jemu-jemu untuk percaya. Ini yang perlu kita lakukan. Coba saudara kelihatannya gampang ya, tapi satu hari bisa nerapin ini. Kalau disakiti bisa terus mengasihi yang ada jengkel, marah, kudung tak ruwes saya Bu. Aduh Bu, hidup sama mertua ini Bu, maunya tak dorong aja Bu. Ya mungkin kita setiap hari, jujur kalau tiap hari yang tidak jemu-jemu itu artinya tidak jemu itu harus sambung menyambung.
Namanya firman Tuhan itu perintahnya ndak jemu-jemu. Jadi tiap kali kita disakiti kita tidak jemu-jemu. Tiap hari hidup di dalam proses masalah, jangan yang dibangun itu takut khawatirnya yang ndak jemu-jemu. Tapi tidak jemu-jemu untuk percaya. Yang ketiga, tidak jemu-jemu firman Tuhan berkata berbuat baik. Yang ketiga, tidak jemu-jemu berdoa. Coba dari 4 ini, mana yang saudara sudah lakukan terus to be continue? Tuhan, aku hari ini susah ya, aku tetap percaya. Hari ini aku baik sama orang, tadi difitnah orang, Tuhan dikata-katain tidak benar, ya sudahlah tidak perlu marah. Daripada energi habis untuk marah, lebih baik belajar untuk menghabiskan kekuatan kita untuk mengasihi. Orang mengasihi itu butuh kekuatan. Tapi orang marah itu lebih butuh energi lebih habis. Coba saudara lakukan. Kalau lagi disakiti, mana yang lebih menghabiskan energi? Mengasihi atau mengampuni? Atau mengasihi atau tidak bisa mengampuni? Coba. Pasti yang lebih menghabiskan energi itu orang yang tidak bisa ngampuni. Sampai malam mau tidur masih ingat-ingat, tuh kurang ajar ya. Duh, mau makan enak, ya tadinya di depan ada ayam goreng, ya sambal penyet, begitu mau makan ingat wajah lagi, duh langsung asam lambung naik. Ya, mau tidur ingat lagi perbuatan, itu lebih menghabiskan energi loh. Orang yang tidak bisa ngampuni bukan cukup 1 hari. Bahkan saya pernah konselingi ibu. Seorang ibu bilang gini, Bu saya ini sakit hati Bu. Aduh dia cerita kenapa. Suami saya itu keterlaluan Bu. Dia cerita suaminya A, B, C, D gitu ya. Terus saya bilang ya sudahlah Bu, sekarang ya harus mengampuni. Tidak bisa Bu. Lah suaminya sekarang gimana? Ibu harus mengampuni karena itu perintah. Suami saya sudah meninggal 5 tahun. Alhamdulillah. 5 tahun loh saudara. Bayangin. Orang sekali tidak bisa ngampuni itu capeknya saudara. Mungkin 5 tahun setelah mati, sebelum mati berapa tahun saudara? Coba saudara. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Begitu kita disakiti langsung cepet-cepet, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan energi untuk mengampuni memang tidak gampang. Ya, orang mau ngasih itu butuh pikiran loh. Aduh Tuhan, ya sudah ampuni. Tapi setelah saudara mengambil keputusan untuk mengampuni, mengasihi, damai sejahtera itu muncul. Makan tahu, tempe, telur, haujek sencingping. Kenapa? Karena hatimu sudah dipenuhi damai sejahteranya Kristus yang melampaui segala akal. Makanya jangan pernah mau apapun sakit hati. Kalau kita lagi dengar orang nyakiti kita, orang bicarakan kita, orang fitnah kita, langsung ingat aku harus ikut jejaknya Kristus. Di mana Tuhan memerintahkan tidak jemu-jemu. Hari ini mengasihi, percaya, berbuat baik itu tidak boleh stop saudara. Terus dilakukan karena itu jejak kalau kita hari ini mau memberkati Tuhan. Coba kalau tiap hari seluruh jemaat di Victory ini, tiap hari hidupmu bisa mengasihi. Tuhan ada masalah ya bangun lu. Kekuatan percaya itu lebih powerful buat kita damai juga. Coba hidupmu takut khawatir. Nanti kalau orang takut khawatir itu penyakit datang semua. Takut khawatir itu buat kita stres. Ya 5S saya pernah ketawa sama teman saya. Ya, satu kali kita ngomong, orang takut khawatir itu ya enggak baik. Iya saya bilang, orang takut khawatir itu yang pertama apa? Pasti susah. Ya, kalau sudah susah stres. Kalau sudah stres sakit. Kalau sudah sakit nanti S-nya apa ya? S-nya stroke. Nah betul, sudah stroke S yang kelima saya enggak sempat mikir, teman saya bilang zelek. Oh iya bener.
Saya enggak nemukan esnya, dia bilang selek saudara. Terus saya renung-renungkan, ya benar juga ya. Kalau orang hari ini coba, makanya hari ini enggak boleh wajah itu lonjong. Saya sudah lihat wajah mana yang lonjong. Nah ya, wajah itu harus gembira saudara. Enggak ada gunanya. Saudara takut, khawatir, stres, ya sedih, susah, stres, nanti stroke, selek. Ya, masalah selesai? Masalah selesai? Enggak kan? Tambah masalah kan? Nanti biaya berobat, store uang ke psikiater, beli obat penenang, beli obat tidur, beli obat asam lambung, beli obat darah tinggi, beli obat apa aja, banyak, jantung diperbaiki semua. Makanya hari ini yuk, kalau kita mau memberkati Tuhan, lakukan ini. Waktu kita bisa lakukan semua ini tiap hari, saudara pasti happy, ya, happy, ye. Sudah beres, semuanya beres. Disakiti, ya udahlah, mengasihi itu tidak ada batasnya. Ya, hari ini lihat masalah besar, ya sudahlah, daripada stres tidak ada ujung-ujungnya selek. Nanti lebih baik percaya akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kau diperlakukan tidak adil, ya terus berbuat baik. Suatu kali benih kebaikan itu pasti akan berbuah. Berdoa, orang berdoa itu di balik doa ada besar kuasanya. Makanya kalau mau memberkati Tuhan diingat 4 ini. Apa yang firman Tuhan katakan tidak jemu-jemu itu harus kita lakukan dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, ikuti apa saudara? Jalannya. Nah ini. Jalan yang Tuhan pilih hari ini enggak usah kaget, makanya Tuhan suka dapur kesengsaraan. Tuhan suka yang namanya proses, kemarin saya khotbah. Tuhan suka proses, kita suka hasil. Tuhan suka penundaan, kita suka percepatan. Tuhan suka padang gurun, kita suka padang berumput hijau. Nah ini apa yang Tuhan suka, kita enggak suka. Tapi apa yang saudara suka, Tuhan tidak suka. Tuhan bilang gini, lakukan dulu apa yang aku suka, suka-sukaku dulu. Nanti berikutnya apa yang kamu sukai, aku yang melakukan. Lah kita kan harus prioritas nomor 1 ya suka-sukanya Tuhan dulu. Jangan suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku. Enggak. Kita hari ini belajar suka-sukanya Tuhan. Setelah kita melakukan suka-sukanya Tuhan, nanti suka-sukanya kita Tuhan yang akan melakukan. Amin. Jalan pikul salib sangkal diri, memang jalan itu ndak enak, tapi itu jalan mengikut Kristus. Ndak ada pilihan lain. Semuanya enak, ndak enak, suka, ndak suka. Kalau engkau mau mengikut aku, pikul salibku, sangkal dirimu itu setiap hari. Bukan setahun sekali. Kalau Natal aja, ya. Mulai ngaku dosa, mulai pertobatan. Tapi nanti kalau sudah Januari hidup pikul dosa lagi. Jujur, ini tidak memberkati Tuhan. Jadi orang Kristen, waktu saudara suka jalan yang pikul salib sangkal diri, itu jalan memberkati Tuhan. Karena kita jadi pengikut Kristus. Jalan yang sempit sesak, kalau saudara baca Matius 7 ayat 14, yuk kita lihat. Supaya saudara hari ini tidak kaget-kaget tuh, ikut Tuhan kok tambah lama jalannya, tambah sempit, tambah sesak, pikul salibnya tambah berat, tidak usah kaget. Sementara, itu sementara. Nanti sesudah itu di balik salib pasti ada mahkota. Amin. Berikutnya yuk kita lihat. Karena apa saudara? Sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan apa? Sedikit orang yang mendapatinya. Jadi hari ini tidak semua orang bisa melewati jalan ini. Makanya firman Tuhan bilang, ngikut aku itu keselamatan gratis. Tapi ngikut Kristus itu tidak mudah.
Jalannya dunia, jalan tol, jalan enak, jalan instan. Tapi buat kita semua ikut Kristus jalannya harus sempit dan sesak. Kenapa? Kalau saudara baca ayat 15-nya, karena, coba bisa dibuka ayat 15. Karena jalan itu adalah tadi jalan pengikut Kristus ya, Matius 7 ayat 15, dibuka terlebih dahulu. Bagaimana jalan yang sempit sesak itu cuma sedikit. Oh bukan, itu 13 sih, berarti 13. Saudara lihat ayat yang ke-13, Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, luaslah jalan menuju kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Berarti kita hari ini tahu bahwa jalan yang benar itu adalah lewat. Makanya kalau orang benar, hidupnya tidak ngalami sempit sesak, itu berarti hati-hati. Iblis dengan gampang mencuri kehidupanmu untuk dibawa ke jalan yang menuju kepada kebinasaan. Karena kalau orang sudah melewati jalan sempit sesak, itu banyak hidupnya sudah berjaga-jaga. Kekuatannya sudah mulai dibangun, hidup dekat sama Tuhan. Karena jujur di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita hidup di dalam Kristus, kita ini sanggup berbuat segala sesuatu. Nah lihat ya, jalan yang kedua, buka PowerPoint-nya, itu jalan di mana menuju kepada kehidupan. Yang ketiga Mazmur 34 ayat 20 yang berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan berjanji melepaskannya. Berarti jalan banyak kemalangan itu apa? Air mata. Orang itu tidak suka jalan salib, jalan sesak, jalan sempit, jalan susah dengan air mata. Kemalangan itu jalan yang susah. Orang selalu tidak mau sempit, sesak, susah. Tidak mau saudara. Kita semua maunya jalannya yang enak-enak Tuhan, tapi tidak bisa. Semua jalan hari ini untuk mengikut Kristus menuju jalan kehidupan itu harus 3S. Sempit, sesak, susah. Pikul salib, masih sangkal diri. Bayangin saudara. Itu harga yang harus kita bayar. Keselamatan itu memang gratis. Tapi kita juga hari ini tidak bisa meremehkan yang namanya gratis kasih karunia. Terus saudara hidup semaunya sendiri. Kalau Tuhan lagi bawa saudara jalanmu sempit, mengucap syukurlah. Karena Tuhan tahu arah kemana hidup kita. Bukan arahnya ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Kita semua enggak mau seperti itu. Yang terakhir, yuk kita lihat ya. Simpan janjinya. Baca Yosua 21 ayat 45. Hari ini pulang dari tempat ini mulai ingat, aku mau memberkati Tuhan. Kapan lagi hidup sudah waktunya singkat ya. Kalau sudah tahu waktunya singkat, saudara kalau saudara mau hitung berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Tapi kalau Tuhan balik tanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk aku? Kita maunya menikmati berkat Tuhan yang besar. Tapi dalam hidup ini kita enggak mau memberkati Tuhan. Mulai sekarang mau memberkati Tuhan dengan 3 langkah. Ikuti jejaknya, ikuti jalannya, enak ndak enak, suka ndak suka. Itu semua yang saudara lihat jejak yang tadi ndak enak itu semuanya yang Tuhan suka. Tuhan suka waktu engkau pikul salib, Tuhan suka waktu jalan hidupmu susah, kemalangannya banyak. Itu Tuhan suka saudara. Karena justru waktu kita ngalami sempit, sesak, susah, kita itu makin serius sama Tuhan. Orang kalau belum diproses Tuhan, hidup sama Tuhan itu cuman asal-asalan, abal-abal.
Ya hidup. Ya, seperti saya pernah cerita seorang ibu rajin datang ibadah jam 5:30 sudah duduk di belakang situ. Dia duduk tenang, saya pikir dia militan dalam Tuhan. Ternyata jawabannya yang membuat saya stres saudara. Dia bilang kalau tidak datang pagi nanti saya buka toko seminggu bisa omset turun loh Bu Eli. Kalau enggak datang ibadah Bu Eli, benar saya pernah ngalami. Saya kalau pagian datang gini Bu Eli, minggu depan itu omsetnya Bu Eli naik Bu Eli. Nah ini jujur, nanti kalau omsetnya enggak naik saudara marah sama Tuhan. Karena saudara datang sama Tuhan cuman untung rugi. Kita hari ini sudah enggak usah banyak protes. Jalan apa aja dijalani, dinikmati, disyukuri. JNS. Amin. Uang mas serba sedikit, jalani. Toh Tuhan nanti cukupkan. Nikmati, sudah. Dulu ya Bu bisa jalan-jalan ke luar negeri, sekarang cuman domestik, enggak apa-apa, nikmati. Bu dulu masih bisa lihat rumah mewah, sekarang rumahnya sempit sekali, enggak apa-apa. Kalaupun sampai itu terjadi, saudara percaya bahwa ketika kita bisa menjalani jalan yang Tuhan suka dan kita bisa menikmati, mensyukuri, maka kita sedang memberkati Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Amin. Yang terakhir Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada siapa? Kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa saudara? Terpenuhi. Berarti yang boleh disimpan dalam hati kita itu bukan semua rasa takut was-was. Tapi yang disimpan di dalam hati kita itu adalah janji Tuhan. Karena pasti yang terbaik, pasti yang terpenuhi. Makanya kitab Ayub berkata, di dalam sanubariku kusimpan perkataanmu. Hari ini 3 hal. Yang pertama, kita jangan simpan kepahitan. Sebab rekaan yang jahat akan jadi rekaan yang baik. Jadi kalau disakiti orang itu dirubah jadi rekaan yang baik, buat apa? Saudara inget-inget demit itu Bu, demit. Itu nenek lampir Bu, nenek lampir. Itu sudah bukan manusia jelmaan iblis. Lah sudah tahu iblis demit nenek lampir, lah kok disimpan? Seharusnya kita menyimpan yang baik. Saya selalu mendisiplin kalau ada fitnah di telinga saya yang enggak ngenain telinga. Ya, dari orang yang kelihatannya sama saya cipika-cipiki. Tapi di belakang nyinyir, saya mentol, gitu ya. Tapi saya belajar firman, saya enggak mau simpan kepahitan. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan dia boleh fitnah saya dengan rekaan yang jahat. Tapi dalam hati saya mau simpan janji Tuhan. Ada rekaan yang baik di balik perkataan yang jahat atas hidup saya. Amin. Nah kalau saudara bisa nyimpan yang ini, Tuhan genapi enggak rekaan yang baik? Genapi. Tapi kalau yang disimpan pahit, ingat nenek lampir, ingat demit, ingat iblis, enggak akan dapat rekaan yang baik. Makanya hari ini yang disimpan itu rekaan yang baik, janji Tuhan. Yang kedua, jangan simpan takut dan khawatir sebab janjinya membawa saudara dan saya pasti ke jalan kemenangan. Tidak usah takut,
Kalau memang semua masalah buat saudara takut mulai hari ini, jangan simpan takut. Takut khawatir dibuang sampah itu. Mulai simpan, Tuhan, janjimu buat aku. Walaupun kelihatannya aku hari ini babak belur, tapi selalu ada jalan kemenangan. Amin. Yang ketiga, jangan simpan putus asa. Sebab janji Tuhan itu pada akhirnya. Saudara tidak bisa belah laut. Waktu kita tidak bisa belah laut, Tuhan juga tidak minta saudara belajar berenang. Ya kan? Berenangi laut. Pernah Tuhan perintahkan itu buat bangsa Israel. Apa yang Tuhan perintahkan? Diam. Hari ini jangan pernah simpan putus asa. Walaupun kelihatannya di depan saudara sudah melihat tidak mungkin bisa menjalani. Mungkin kita lihat tahun depan semua yang kita pikirkan mampu enggak kita menjalani tahun 2027 dengan kondisi yang sekarang ini. Mungkin semua orang sudah kehabisan akal, habis-habisan, sudah tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, simpan perkataanku di dalam sanubarimu. Janjiku pasti ada jalan kemenangan. Janjiku aku pasti berperang buat kamu. Tidak usah putus asa. Kalau kita lagi mengalami jalan mentok, tidak ada jalan, saudara diam, tunggu, nantikan Tuhan sebentar lagi. Tuhan akan ambil alih peperangan ini untuk membelah laut. Yang tidak saudara bisa lakukan, Dia akan lakukan. Yang mustahil kita tidak bisa lakukan, Tuhan akan lakukan. Makanya hari ini dengan 3 hal saya sudah selesai. Yuk Fran, maju ke depan. Saudara nanti pulang dari tempat ini ya, saudara tidak usah bingung lagi. Gimana caranya memberkati Tuhan? Saudara ribut, cari uang terus ya. Mau masukin persembahan, mau bangun gereja. Itu nilainya kalah dengan nilai 3 ini loh. Orang yang bisa ikuti jejaknya Tuhan, ikuti jalannya Tuhan, simpan janjinya Tuhan, pasti. Orang-orang seperti ini akan menggenapi karena jelas firman Tuhan berkata, tidak ada janjiku yang terbaik yang tidak aku penuhi. Pulang dari tempat ini jangan bawa surat hutang lagi. Ya, pulang dari tempat ini jangan ingat-ingat wajah orang yang nyakiti saudara. Pulang dari tempat ini mulai terapkan hal yang sederhana itu. Mulai dipraktekin. Coba ayo pulang ya, praktek ya. Jangan jemu-jemu apa tadi? Jangan jemu-jemu untuk mengasihi, ya, berbuat baik, percaya, berdoa. Ya, yang kedua jalannya apa? Siap masuk dapur kesengsaraan, siap tidak siap saudara harus siap. Walaupun saudara bilang Tuhan tidak siap, please jangan aku itu aja Tuhan. Itu lebih rohani enggak. Kita semua siap tidak siap, semua orang benar akan masuk dalam dapur kesengsaraan. Karena ini ujian akhir pemurnian sedang terjadi. Tidak ada orang hebat tanpa diproses. Amin. Ingat motonya nanti ya, dihafal. Diproses jangan protes. Karena proses itu menuju sukses. Amin. Yuk bangkit berdiri. Simpan janjinya Tuhan. Ya, hari ini hasil janji Tuhan yang terakhir belum dibuka. Sudah simpan janjinya Tuhan. Hasil janjinya Tuhan apa saudara? Yang terakhir nanti dibawa pulang. Hasilnya Tuhan tadi belum dibuat ya. Yang terakhir. Nah ini tadi ya. Saudara kalau sudah simpan yang namanya rekaan baik, ya simpan hari ini ndak usah putus asa, saudara ndak usah simpan apapun jalan kemenangan. Suatu kali saudara nanti akan lihat kehidupan saudara akan kembali, bahkan ditambah sama Tuhan. Amin. Nyanyi lagu. Saya siap, apa lagu ini loh? Hatiku berterima kasih. Yuk kita mau menyanyikan satu lagu. Kita tidak usah ingat masalah,
berkati Tuhan siang ini ya. Saudara, kalau hidup memberkati Tuhan, percayalah Tuhan itu akan melipat gandakan berkatnya sama saudara. Serius sekarang sama Tuhan, amin. Kami percaya bahwa firman ini akan mengubah setiap kehidupan kami. Kami gak mau egois, selama ini kami cuma menuntut Tuhan memberkati kami. Tapi kami jarang Tuhan, kami bisa memberkati Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Tapi biar firman-Mu siang ini akan membawa kami mengubah setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun realita. Kalau dapur kesengsaraan ini harus kami lewati Tuhan. Kuatkan kami untuk kami bisa melewatinya. Bukan kami lari keluar dari dapur ini Tuhan. Tapi kami mau menjalaninya bersama Tuhan. Kami pasti kuat menanggung segala perkara. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan berbagai macam pergumulan. Engkau sudah memberikan jalan keluar pada siang ini Tuhan. Mereka sudah memberkati Tuhan dengan waktu, dengan tenaga. Semua yang mereka berikan pada siang ini untuk Tuhan. Semuanya tidak pernah sia-sia. Baik berkati yang sudah melayani Tuhan siang ini juga. Semua apa yang mereka tabur Tuhan, mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Pak Beni, berkati Bu Ratna, berkati gereja Every Nation Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan yang terbaik. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.